Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yulianti Raharjo, SAMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas L013. Di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang latihan soal CH11 dan juga RMK untuk minggu depan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Nadia Alkifetia Pramesti dengan NPM akhir 329, lalu ada Rizka Ananda dengan NPM akhir 090, selanjutnya ada Amoy Putriyanti NPM akhir 103, lalu ada Lewi Agresismani NPM akhir 107, dan yang terakhir ada Akmal Rizky Adi Pramana dengan NPM akhir 382. Yang pertama pada soal 01 P11.1, di sini menyatakan menghitung beban penyusutan mesin dengan berbagai metode serta menentukan metode penyusutan yang paling sesuai bagi perusahaan. Nah, data soalnya sendiri itu terdiri dari harga pembelian sebesar 85.000, syarat kredit 2/10 N/30, biaya angkut 800, biaya persiapan dan instalasi 3.800, tanggal pembelian 1 Mei 2022, biaya tenaga kerja operasi reguler itu 10.500, tidak termasuk harga perolehan aset, lalu umur manfaat itu ada 8 tahun dan nilai residu itu ada 1.500. Kemudian kita mencari perhitungan harga perolehan mesin dulu, yaitu menghitung harga perolehan dengan harga pembelian sebesar 85.000 dan potongan pembelian 2% itu 1.700, biaya angkutnya 800, biaya instalasi 3.800. Untuk mencari harga perolehan mesin itu 85.000 dikurangi 1.700 ditambah 800 ditambah 3.800 sama dengan 87.900. Lalu catatannya adalah biaya tenaga kerja selama operasi reguler tidak dimasukkan karena bukan biaya untuk menyiapkan aset hingga siap digunakan. Untuk jawabannya, yang pertama itu menggunakan metode garis lurus atau straight line tahun 2022. Rumus penyusutan tahunan itu harga perolehan dikurangi nilai residu, kemudian dibagi oleh umur manfaat. Nah, kemudian perhitungannya berarti 87.900 dikurangi 1.500 dibagi 8 sama dengan 10.800. Jadi penyusutan tahun 2022 Mei sampai Desember sama dengan 8 bulan itu 10.800 dikali 8/12 sama dengan 7.200. Jadi beban penyusutan tahun 2022 itu 7.200. Yang kedua itu menggunakan metode sum of the years digit tahun 2023, jumlah angka tahun itu sebesar 36 dengan terdiri dari 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 dan tambah 1. Lalu tahun 2023 itu merupakan tahun kedua. Fraksi penyusutannya itu 7/36. Jadi perhitungannya 87.900 dikurangi 1.500 dikali 7/36 sama dengan 16.800. Jadi beban penyusutan tahun 2023 sebesar 16.800. Metode yang ketiga itu ada metode saldo menurun ganda atau double declining balance tahun 2022. Ini menghitung tarif DDP yang diketahui tarif garis lurusnya itu 1/8 sama dengan 12,5% dan tarif DDB-nya itu 2 dikali 12,5% sama dengan 25%. Jadi perhitungannya itu 87.900 dikali 25% sama dengan 21.975. Karena dipakai untuk 8 bulan, maka 21.975 dikali 8/12 sama dengan 14.650. Jadi beban penyusutan untuk tahun 2022 ini adalah 14.650. Lalu rekomendasi metode yang dipakai untuk penyusutan ini metode yang direkomendasikan adalah metode garis lurus atau straight line method. Karena metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang lebih kecil dan stabil pada tahun-tahun awal, sehingga lebih sesuai bagi perusahaan baru yang belum mencapai tingkat produksi dan penjualan optimal. Sebaliknya, metode SYD dan DDB membebankan biaya penyusutan yang lebih besar pada periode awal penggunaan aset. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal B11.2.
soalnya itu penyusutan untuk periode parsial, SL aktual, SCD, dan DDB, yang dimana soalnya biaya peralatan yang dibeli oleh Charleston SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah 89.000 euro. Diperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai sisa 5.000 euro pada akhir masa pakainya. Masa pakainya diperkirakan selama 7 tahun. Total jam kerjanya diperkirakan 42.000 jam dan total produksi diperkirakan 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin tersebut dioperasikan selama 6.000 jam dan menghasilkan 55.000 unit. Selama tahun 2023, mesin tersebut dioperasikan selama 5.500 jam dan menghasilkan 48.000 unit. Nah, yang dimana ada instruksinya, hitunglah beban penyusutan mesin untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menggunakan metode yang pertama menggunakan metode garis lurus, yang kedua unit output, yang ketiga jam kerja, yang keempat jumlah angka tahun, dan yang kelima saldo menurun atau 2 kali lipat tarif garis lurus. Nah, baik, selanjutnya pada saat ini itu saya akan menjelaskan tentang perhitungan penyusutan aset menggunakan 5 metode. Nah, yang diketahui harga perolehannya 89.000 euro, nilai residunya 5.000 euro, dasar penyusutannya 89.000 euro dikurang 5.000 euro sama dengan 84 euro. Untuk umur manfaatnya 7 tahun, total jam kerjanya 42.000 jam, dan total produksinya 525.000 unit, dibeli tanggal 1 Juni 2022. Nah, jadi tahun 2022 ini hanya dipakai 7 bulan. Nah, yang pertama itu kita akan menggunakan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini membagi beban penyusutan secara sama setiap tahun selama umur manfaat aset, yang dimana rumusnya itu depresiasi tahunan sama dengan cost dikurang residual value dibagi sama useful life. Nah, perhitungan depresiasi tahunan ini adalah 84.000 euro dibagi 7 tahun sehingga hasilnya itu 12.000 euro per tahun. Nah, untuk tahun 2022 12.000 dikali 7 dibagi 12 sama dengan 7.000. Nah, karena asetnya ini digunakan selama 7 bulan, maka beban penyusutan tahun 2022 sebesar 7.000 euro. Nah, pada tahun 2023 ini menggunakan penyusutan penuh selama 1 tahun, sehingga bebannya itu sebesar 12.000 euro. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua menggunakan metode unit produksi atau unit of output. Nah, metode ini itu menghitung penyusutan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Nah, rumus tarif per unit sama dengan tarif per unit sama dengan cost dikurang residual value dibagi total unit produksi. Jadi, tarif penyusutan per unitnya itu sebesar 84.000 euro dibagi 525.000 sehingga diperoleh sekitar 0,16 euro per unit. Nah, untuk tahun 2022 55.000 dikali 0,16 euro sama dengan 8.800 euro. Nah, beban penyusutan tahun 2022 ini sebesar 8.800 euro. Nah, untuk tahun 2023 48.000 dikali 0,16 euro sama dengan 7.680 euro. Itu untuk beban penyusutan di tahun 2023. Baik, selanjutnya metode yang ketiga yaitu metode jam kerja atau working hours. Nah, metode jam kerja ini menghitung penyusutan berdasarkan total penggunaan jam kerja aset, yang dimana rumusnya itu tarif per jam sama dengan cost dikurang residual value dibagi total jam kerja. Jadi tarif per jamnya adalah sebesar 84.000 euro dibagi 42.000 jam sehingga hasilnya 2 euro per jam. Nah, untuk tahun 2022 6.000 dikali 2 euro sama dengan 12.000 euro. Nah, selanjutnya tahun 2023 5.500 dikali 2 euro sama dengan 11.000 euro. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat menggunakan metode sum of the years digit. Nah, yang dimana rumusnya N dikali N tambah 1 dibagi 2
dan SCD-nya itu 7 dikali 8 dibagi 2 sama dengan 28. Nah, untuk tahun pertama 84.000 euro dikali 7 per 28 sama dengan 21 euro. Untuk tahun kedua 84.000 dikali 6 per 28 sama dengan 18 euro. Nah, jadi pengeluaran di tahun 2022 selama 7 bulan untuk tahun pertama sebesar 21.000 euro dikali 7 per 12 sama dengan 12.250 euro. Nah, pengeluaran di tahun 2023 untuk tahun pertama selama 5 bulan yaitu 21.000 euro dikali 5 per 12 sama dengan 8.750 euro. Nah, tahun kedua selama 7 bulan yaitu 18.000 euro dikali 7 per 12 sama dengan 10.500 euro. Jadi total pengeluaran di tahun 2023 sama dengan 8.750 euro ditambah 10.500 euro sama dengan 19.250 euro. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu menggunakan metode Double Declining Balance atau DDB. Nah, yang dimana rumusnya itu 1 per useful life dikali 2. Nah, rate-nya 1 per 7 tahun dikali 2 sama dengan 28,57%, atau bisa juga 2 per 7. Nah, untuk penyusutan tahun pertama 89.000 euro dikali 2 per 7 sama dengan 25.428,57 euro. Untuk penyusutan tahun kedua 89.000 dikurang 25.428,57 euro dikali 2 per 7 sama dengan 18.163,27 euro. Nah, jadi pengeluaran di tahun 2022 nya itu atau 7 bulan untuk tahun pertama sebesar 25.428,57 euro dikali 7 per 12 sama dengan 14.833,33 euro. Nah, pengeluaran di tahun 2023 nya untuk tahun pertama selama 5 bulan yaitu 25.428,57 euro dikali 5 per 12 sama dengan 10.595,24 euro. Nah, untuk tahun keduanya selama 7 bulan sebesar 18.163,27 ribu dikali 7 per 12 sama dengan 10.595,24 ribu euro. Jadi total pengeluaran di tahun 2023 sama dengan 10.595,24 ditambah 10.594,24 ribu euro sama dengan 21.190,48 ribu euro. Contoh soal, PT Sastra Kreatif membeli hak cipta atas sebuah novel populer pada 1 Januari 2022 seharga 150.000 euro. Meskipun masa berlaku hukum hak cipta adalah masa hidup pencipta ditambah 70 tahun, perusahaan memperkirakan bahwa novel tersebut hanya akan memberikan masa manfaat ekonomi selama 10 tahun. Bagaimana perusahaan harus mencatat beban amortisasi untuk tahun 2022? Untuk jawabannya yakni untuk perhitungan amortisasi tahunan yakni 150.000 euro dibagi 10 tahun yakni 15.000 euro per tahun. Untuk jurnal amortisasinya pada akhir periode yakni debitnya beban amortisasi hak cipta sebesar 15.000 euro dan untuk kreditnya yakni hak cipta atau akumulasi amortisasi sebesar 15.000 euro. Selanjutnya adalah pembahasan RMK chapter 12 dengan materi aset tidak berwujud. Di sini kita akan membahas materi tentang aset tidak berwujud atau intangible asset, yang mana aset tidak berwujud itu adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.
Aset ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, menciptakan keunggulan kompetitif, serta meningkatkan nilai perusahaan. Contoh aset tidak berwujud itu paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, perangkat lunak, software, atau goodwill. Lalu peranan aset tidak berwujud dalam perusahaan itu dalam perkembangan ekonomi modern, nilai perusahaan semakin banyak dipengaruhi oleh aset tidak berwujud dibandingkan aset fisik. Contoh penerapannya itu perusahaan minuman memperoleh nilai dari kekuatan merek dan formula eksklusif. Lalu ada lagi industri fashion memperoleh nilai dari citra merek dan reputasi perusahaan. Dan yang terakhir itu ada perusahaan teknologi bergantung pada perangkat lunak, inovasi, serta kekayaan intelektual. Dengan demikian, nilai suatu perusahaan seringkali berasal dari inovasi, merek, pengetahuan, dan hak eksklusif yang dimiliki. Lalu karakteristik aset tidak berwujud itu yang pertama dapat diidentifikasikan, yang mana aset dapat dipisah, dijual, dialihkan, atau timbal dari hak kontraktual maupun hak hukum. Yang kedua itu tidak memiliki bentuk fisik. Aset tidak dapat disentuh secara fisik seperti gedung, kendaraan, atau mesin. Yang ketiga itu aset bukan moneter, yang mana aset tidak termasuk kas, piutang, deposito, maupun instrumen keuangan lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yang diperoleh dari pihak lain diakui sebesar biaya perolehan atau cost. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, pajak terkait yang tidak dapat dikembalikan, biaya hukum, biaya pendaftaran, pengeluaran lain, hingga aset siap digunakan. Tujuannya adalah agar nilai aset dicatat secara andal dan relevan. Perolehan melalui pertukaran. Apabila aset tidak berwujud diperoleh melalui pertukaran aset lain atau penerbitan saham, maka pengakuannya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diberikan atau nilai wajar aset yang akan diterima. Nilai yang digunakan adalah nilai yang paling andal untuk diukur. Lalu pembelian paket atau basket purchase, yang mana apabila beberapa aset dibeli secara bersamaan dalam satu transaksi, maka total biaya perolehan harus dialokasikan ke masing-masing aset berdasarkan nilai wajar relatif. Tujuannya yang pertama itu menjamin pencatatan yang adil, yang kedua menghasilkan pengukuran aset yang lebih akurat, yang ketiga menghindari kesalahan penilaian aset. Lalu yang selanjutnya ada aset tidak berwujud yang dibuat sendiri, yang mana perusahaan juga dapat menghasilkan aset tidak berwujud melalui aktivitas internal perusahaan. Contoh pengeluarannya seperti penelitian, pengembangan proyek, inovasi teknologi, pengembangan perangkat lunak, dan juga pengembangan merek dagang. Biaya tersebut umumnya dikategorikan sebagai research and development atau R&D. Selanjutnya ada tahap penelitian atau research phase, yang mana tahap penelitian merupakan tahap awal yang bertujuan memperoleh pengetahuan, inovasi, atau alternatif baru. Contoh kegiatannya itu seperti eksperimen laboratorium, riset pasar, uji coba awal produk. Yang mana perlakuan akuntansinya itu seluruh biaya penelitian dibebankan langsung pada periode terjadinya karena manfaat ekonominya belum dapat dipastikan. Lalu yang kedua ada tahap pengembangan atau development phase, yang mana tahap pengembangan dilakukan ketika hasil penelitian telah dinilai layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Contoh kegiatannya seperti pembuatan prototipe, penyempurnaan produk, persiapan proses produksi. Lalu perlakuan akuntansinya itu biaya tertentu dapat dikapitalisasi menjadi aset tidak berwujud apabila memenuhi persyaratan pengakuan. Lalu kriteria kapitalisasi dan biaya pengembangannya itu, biaya pengembangan hanya dapat diakui sebagai aset jika memenuhi beberapa syarat, yang mana diantaranya yaitu layak secara teknis, akan digunakan atau dijual, memberikan manfaat ekonomi di masa depan, perusahaan memiliki sumber daya yang cukup, serta biaya dapat diukur secara handal. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka biaya pengembangan dapat diakui sebagai aset perusahaan. Kita akan mengenal tentang goodwill. Goodwill itu muncul ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Faktor yang menyebabkan timbulnya goodwill itu antara lain, yang pertama reputasi perusahaan baik, yang kedua itu loyalitas pelanggan, yang ketiga itu kualitas manajemen, yang keempat itu lokasi strategis, yang keempat, yang kelima ada keunggulan operasional.
yang mana goodwill hanya dapat diakui apabila terjadi proses akuisisi perusahaan. Lalu yang selanjutnya akan mengenal amortisasi. Amortisasi ini merupakan proses alokasi biaya perolehan aset tidak berwujud selama umur manfaatnya. Amortisasi diterapkan pada aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Contohnya, paten dengan masa manfaat 10 tahun akan diamortisasi selama 10 tahun. Tujuan amortisasi ini menyesuaikan pengakuan biaya dengan periode manfaat ekonomi aset. Lalu yang kemudian ada penurunan nilai atau impairment, yang mana penurunan nilai impairment ini terjadi ketika nilai tercatat aset lebih tinggi dibandingkan nilai yang dapat dipulihkan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai. Umumnya berlaku pada goodwill, merek dagang tertentu, dan juga aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Baik, selanjutnya yaitu amortisasi aset tak berwujud. Nah, amortisasi adalah proses pengalokasian biaya aset tak berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Intangible aset dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aset dengan umur manfaat terbatas dan yang kedua aset dengan umur manfaat tidak terbatas. Nah, yang pertama, limit life intangibles. Nah, limit life intangibles ini adalah aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat tertentu sehingga harus diamortisasi selama umur manfaatnya. Nah, perusahaan itu biasanya menggunakan metode garis lurus atau straight line, kecuali pola penggunaan manfaat asetnya itu dapat ditentukan secara jelas. Nah, adapun 6 faktor penentu umur manfaat. Yang pertama, perkiraan penggunaan aset oleh perusahaan. Yang kedua, pengaruh teknologi, persaingan, permintaan pasar, dan juga faktor ekonomi lainnya. Yang ketiga, ketentuan hukum atau kontrak yang memungkinkan perpanjangan umur aset. Yang keempat, biaya pemeliharaan yang diperlukan agar aset tetap menghasilkan manfaat ekonomi. Yang kelima, ketentuan hukum atau regulasi yang membatasi umur manfaat. Yang keenam, hubungan umur manfaat dengan aset lainnya. Nah, yang kedua yaitu indefinite life intangibles. Nah, itu adalah aset tak berwujud yang tidak memiliki batas umur manfaat yang dapat diperkirakan. Nah, aset jenis ini itu tidak dapat diamortisasi dan juga harus diuji impairment minimal 1 kali setiap tahun. Contohnya adalah merek dagang terkenal yang terus diperpanjang dan diperkirakan akan menghasilkan arus kas tanpa batas waktu. Nah, selanjutnya yaitu marketing related intangibles asset. Nah, ini itu adalah aset tak berwujud yang digunakan untuk pemasaran atau promosi produk dan jasa perusahaan. Contohnya, trademark atau merek dagang, trade name atau nama dagang, internet domain name, non-competition agreement. Nah, jika perusahaan itu membeli trademark atau trade name, maka biaya dicatat sebagai aset sebesar harga perolehannya. Namun, jika perusahaan itu membuat sendiri trademarknya, maka biaya dapat dikapitalisasi meliputi biaya hukum, biaya registrasi, biaya desain, dan juga biaya konsultasi. Nah, selanjutnya yaitu customer related intangibles asset. Nah, ini tuh adalah aset tak berwujud yang berasal dari hubungan perusahaan dengan pelanggan. Contohnya itu daftar pelanggan, backlog pesanan, dan hubungan pelanggan kontraktual dan non-kontraktual. Nah, adapun rumus amortasi yaitu amortization expense sama dengan cost dikurang residual value dibagi useful life. Contohnya, Grand Market membeli customer list seharga 6 juta euro dan memperkirakan manfaatnya selama 3 tahun. Karena umur manfaatnya ini terbatas, maka customer list diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Nah, jika terdapat nilai residu, maka nilai residu dikurangkan dari biaya perolehan sebelum menghitung amortisasi. Nah, contohnya, cost-nya kan tadi 6 juta euro, residual value-nya 60.000 euro. Umur manfaatnya kan tadi 3 tahun, maka 6 juta euro dikurang 60.000 euro sama dengan 5.940.000 euro. Nah, 5.940.000 euro dibagi 3 sama dengan 1.980 euro. Nah, jadi amortisasi expense-nya per tahun adalah 1.980.000 euro. Aset tak berwujud terkait seni atau artistic related intangible asset. Aset ini melibatkan hak kepemilikan atas karya seni seperti lakon, karya sastra, karya musik, gambar, foto, serta materi video dan audiovisual. Hak cipta atau copyright.
merupakan hak yang memberikan oleh pemerintah untuk melindungi kepemilikan karya kreatif para seniman. Masa berlaku. Hak cipta diberikan selama masa hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Untuk karakteristik, memberikan hak eksklusif kepada pemilik atau ahli waris untuk memproduksi dan menjual karya tersebut, serta tidak dapat diperpanjang. Pada akuntansi, perusahaan mengapitalisasi biaya perolehan hak cipta dan melakukan amortisasi selama masa manfaatnya. Jika masa manfaat tersebut lebih pendek dari umur hukumnya, karena sulitnya menentukan masa manfaat secara pasti, perusahaan seringkali menghapus biaya ini dalam jangka waktu yang relatif singkat. Semua biaya riset dan pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan harus langsung diakui sebagai beban. Aset tak berwujud terkait kontrak atau kontrak related intangible asset. Aset ini mempresentasikan nilai hak yang muncul dari perjanjian kontraktual. Contohnya meliputi perjanjian waralaba atau franchise, lisensi, izin konstruksi, hak siar, serta kontrak jasa atau pasokan. Waralaba, perjanjian kontrak di mana pewaralaba memberikan hak kepada terwaralaba untuk menjual produk tertentu, menggunakan merek dagang, atau menjalankan fungsi tertentu dalam area geografis yang ditentukan. Lisensi atau izin, hak pengoperasian yang diberikan oleh badan pemerintah untuk menggunakan properti publik seperti penggunaan jalan kota untuk bus atau penggunaan frekuensi udara untuk siaran radio atau TV. Pada akuntansi, perusahaan mencatat aset tak berwujud ini hanya jika terdapat biaya yang dapat diidentifikasi dengan perolehan tak tersebut. Masa manfaat terbatas diamortisasi sebagai beban operasi selama masa berlaku waralaba atau lisensi. Untuk masa manfaat tak terbatas atau perpetual dicatat berdasarkan biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Dan pembayaran tahunan, pembayaran berkala berdasarkan perjanjian waralaba harus diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya karena tidak mewakili hak masa depan. Aset tak berwujud terkait teknologi atau teknologi related intangible asset. Kategori ini berkaitan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contoh utamanya adalah teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual suatu produk atau proses selama periode 20 tahun. Terdapat dua jenis utama, yakni paten produk dan paten proses. Untuk amortisasi, biaya paten harus diamortisasi selama umur hukum atau masa manfaatnya. Mana yang lebih pendek? Jika masa manfaat berkurang karena faktor perubahan permintaan atau penemuan baru, maka amortisasi harus disesuaikan dengan sisa umur manfaat yang baru. Kemudian, penurunan nilai atau impairment. Jika suatu paten mengalami penurunan nilai, misalnya karena permintaan produk yang menurun drastis, aset tersebut harus segera diturunkan nilainya atau dihapus sebagai beban. Dan yang terakhir yakni biaya hukum. Di bawah IFRS, biaya hukum untuk mempertahankan hak paten, hak cipta, atau merek dagang biasanya diakui sebagai beban saat terjadi karena dianggap hanya menjaga manfaat ekonomi yang sudah ada, bukan meningkatkan nilainya. Baik, selanjutnya yaitu dasar pencatatan goodwill. Nah, jadi di sini ada dua, yaitu ada internal credit atau dibuat secara internal. Nah, jadi internal credit di sini tidak boleh dikapitalisasi. Alasan utamanya adalah kompleksitas pengukuran dan tingginya subjektivitas. Nah, biaya pengembangan seringkali tidak memiliki hubungan langsung dengan manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan. Selanjutnya ada purchase goodwill, yaitu goodwill yang dibeli. Nah, jadi ini hanya dicatat saat akuisisi bisnis, merupakan selisih lebih antara harga beli dengan nilai wajar aset bersih, mencerminkan nilai sinergi, reputasi, manajemen yang kuat, dan potensi laba di masa depan yang tidak teridentifikasi secara terpisah. Baik, selanjutnya yaitu penilaian dan pembelian diskon. Master valuation approach, yaitu goodwill dihitung sebagai residu dari transaksi pembelian unit bisnis. Nah, jadi rumusnya di sini itu goodwill sama dengan harga beli dikurangi nilai wajar aset bersih. Nah, bargain purchase, jika harga beli sama dengan nilai wajar aset bersih, selisihnya dicatat langsung sebagai keuntungan gain di laporan laba rugi. Selanjutnya ada prosedur penurunan nilai. Nah, jadi ada 3. Yang pertama ada umur terbatas. Umur terbatas di sini itu ditinjau setiap tanggal neraca. Jika ada indikasi, bandingkan nilai tercatat dengan recoverable amount, kerugian dapat dipulihkan.
Selanjutnya ada umur tak terbatas. Wajib diuji setidaknya setahun sekali meskipun tidak ada indikasi penurunan nilai, mengikuti aturan yang sama dengan aset umur terbatas. Yang ketiga ada goodwill. Nah, goodwill di sini itu pengujian dilakukan pada tingkat cash generating unit atau CGU. Kerugian penurunan nilai goodwill tidak boleh dipulihkan di masa depan. Selanjutnya adalah biaya penelitian atau pengembangan atau yang biasa disebut Research and Development Cost atau singkatannya yaitu biaya R&D. Jadi biaya R&D itu merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk, teknologi, proses, ataupun ide baru. Contohnya itu seperti perusahaan teknologi yang menciptakan software baru. Nah, walaupun biaya ini tuh bukan termasuk aset yang tidak berwujud secara langsung, aktivitas R&D itu sering menghasilkan aset tidak berwujud seperti paten, hak cipta, formula, atau inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, banyak perusahaan besar tuh seperti Google, Microsoft, Samsung, dan Toyota itu mengeluarkan biaya R&D yang sangat besar. Jadi itu menunjukkan bahwa penelitian dan pengembangan itu sangat penting untuk meningkatkan inovasi dan daya saing perusahaan. Nah, menurut IFRS itu semua biaya penelitian harus langsung diakui sebagai beban saat terjadi. Sedangkan biaya pengembangan umumnya itu juga dibebankan, tetapi dalam kondisi tertentu bisa dikapitalisasi. Jadi kapitalisasi ini tuh dilakukan apabila proyek itu sudah dianggap layak dan diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Lalu selanjutnya, banyak negara itu mendukung kegiatan Research and Development atau R&D ini karena dianggap penting untuk menciptakan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara itu memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan kegiatan R&D. Jadi bentuk insentifnya ini itu bisa berupa kredit pajak, pengurangan tarif pajak, maupun super deduction, yaitu potongan pajak dengan jumlah yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nah, pada tabel ini terlihat bahwa setiap negara itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya, Singapura yang memberikan super deduction hingga 250%, sedangkan Amerika Serikat itu memberikan kredit pajak penelitian untuk perusahaan yang memenuhi syarat. Namun, perbedaan insentif pajak ini bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan lokasi pengembangan bisnis mereka, karena kebijakan pajak itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Lalu, identifying R&D activities atau pengidentifikasian aktivitas penelitian dan pengembangan. Jadi, aktivitas R&D itu dibagi menjadi dua, yaitu research activity dan development activities. Dan research activity ini tuh atau aktivitas penelitian itu merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman ilmiah dan teknis yang baru. Fokus utamanya adalah untuk mencari informasi atau pengetahuan baru. Contohnya seperti penelitian laboratorium dan pencarian penerapan dari hasil penelitian baru. Sedangkan development activities atau aktivitas pengembangan itu merupakan penerapan hasil penelitian ke dalam desain atau rencana untuk menciptakan produk, proses, sistem, atau jasa baru sebelum digunakan secara komersial. Contohnya itu adalah seperti membuat desain produk, pembuatan prototipe, dan pengoperasian pabrik percobaan. Pada materi itu juga dijelaskan bahwa aktivitas R&D itu tidak termasuk perubahan rutin pada produk atau proses yang sudah ada. Jadi perbaikan biasa atau peningkatan kualitas secara rutin itu tidak dianggap sebagai aktivitas penelitian dan pengembangan. Accounting for R&D activities atau akuntansi untuk aktivitas penelitian dan pengembangan. Biaya dalam aktivitas R&D itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu bahan, peralatan, dan fasilitas. Biaya ini tuh biasanya langsung dibebankan kecuali jika aset tersebut tuh masih dapat digunakan di masa depan, maka dapat dikapitalisasi. Yang kedua adalah biaya personel, ya seperti gaji dan upah karyawan yang terlibat dalam
R&D diakui sebagai beban saat terjadi. Lalu yang ketiga adalah aset tidak berwujud yang dibeli seperti paten atau hak tertentu diakui sebesar nilai wajarnya dan dicatat sesuai dengan karakteristik aset tersebut. Lalu yang keempat, jasa kontrak, yaitu biaya jasa dari pihak luar yang membantu kegiatan R&D juga dibebankan saat terjadi. Yang kelima, biaya tidak langsung dapat dialokasikan ke biaya R&D apabila berhubungan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan. Selain itu, apabila perusahaan itu memiliki fasilitas penelitian yang masih dapat digunakan untuk proyek lain, maka fasilitas tersebut dicatat sebagai aset operasional dan disusutkan sesuai dengan penggunaannya. Selanjutnya, pengeluaran R&D dan perlakuan akuntansinya. Jadi tidak semua biaya penelitian dan pengembangan itu dicatat dengan cara yang sama. Ada biaya yang langsung diakui sebagai beban R&D dan ada juga yang dapat dikapitalisasi sebagai aset. Contohnya itu adalah pembangunan fasilitas penelitian dan pembelian mesin yang masih dapat digunakan di masa depan akan dikapitalisasi dan disusutkan karena memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Sedangkan biaya seperti pembelian peralatan untuk proyek tertentu, gaji staf penelitian, biaya prototipe, dan biaya pengujian produk ini langsung dibebankan ke biaya R&D saat terjadi. Selain itu, biaya hukum untuk memperoleh paten dapat dikapitalisasi sebagai aset paten, namun biaya pemasaran, gaji eksekutif, dan komisi penjualan itu tidak termasuk biaya R&D sehingga dicatat sebagai beban operasional biasa. Pengakuan biaya R&D dan intangible yang dihasilkan secara internal. Nah, saat ini sebagian besar biaya penelitian dan pengembangan itu langsung dibebankan sebagai biaya. Tujuannya itu adalah agar laporan keuangan antar perusahaan menjadi lebih konsisten dan seragam. Pendukung metode ini tuh berpendapat bahwa dampaknya terhadap laba perusahaan tuh dalam jangka panjang tidak terlalu berbeda karena aktivitas R&D itu biasanya dilakukan secara terus-menerus setiap periode. Namun, ada juga pihak yang tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa biaya R&D itu sebenarnya memiliki manfaat ekonomi di masa depan sehingga seharusnya dapat dicatat sebagai aset tidak berwujud dalam laporan posisi keuangan. Nah, beberapa penelitian itu juga menunjukkan bahwa kapitalisasi biaya R&D itu dapat membantu investor karena berkaitan dengan peningkatan produktivitas, laba, dan nilai perusahaan. Karena itu perlakuan akuntansi untuk biaya R&D itu masih menjadi perdebatan antara manfaat informasi, keandalan laporan, dan pertimbangan biaya serta manfaat. Selanjutnya adalah beberapa biaya yang memiliki karakteristik mirip dengan biaya research and development atau R&D. Biaya-biaya itu tuh dianggap mirip karena sama-sama berkaitan dengan pengembangan produk, teknologi, atau aktivitas perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Walaupun memiliki kemiripan dengan biaya R&D, perlakuan akuntansinya itu dapat berbeda tergantung jenis dan tujuan pengeluarannya. Nah, yang pertama ada biaya startup. Jadi, ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memulai operasi baru. Misalnya, membuka pabrik baru, meluncurkan produk baru, atau memasuki pasar di negara baru. Contohnya, biaya startup ini meliputi biaya perjalanan, biaya studi kelayakan, gaji karyawan, pelatihan tenaga kerja, serta biaya perekrutan dan pembentukan jaringan distribusi. Nah, menurut IFRS, seluruh biaya startup ini langsung dibebankan saat terjadi. Hal ini karena manfaat ekonomi di masa depan dari biaya itu sulit diukur secara pasti. Namun jika perusahaan itu membeli aset seperti bangunan, mesin, atau persediaan selama proses startup, maka aset itu tidak langsung dibebankan tetapi dicatat sebagai aset perusahaan sesuai standar akuntansi. Lalu yang kedua adalah kerugian operasi awal. Jadi kerugian operasi awal ini tuh merupakan kerugian yang terjadi ketika perusahaan baru tuh memulai usahanya. Beberapa pihak berpendapat bahwa kerugian itu seharusnya dapat dikapitalisasi karena dianggap sebagai biaya yang tidak didapat
yang tidak dapat dihindari saat memulai bisnis. Namun menurut IFRS, kerugian operasi awal itu tidak boleh dikapitalisasi. Hal ini karena kerugian itu tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan sehingga tidak dapat diakui sebagai aset. Yang artinya perusahaan baru itu tetap harus mengikuti standar akuntansinya yang sama dengan perusahaan lainnya, yaitu mengakui kerugian operasi sebagai beban pada periode terjadinya. Dan yang terakhir adalah advertising cost atau biaya iklan. Jadi biaya iklan ini merupakan biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Contohnya seperti PepsiCo yang menggunakan artis terkenal seperti Justin Timberlake dan Beyonce untuk mengiklankan produknya. Walaupun iklan dapat membantu meningkatkan penjualan dan memberikan manfaat di masa depan, menurut IASB, biaya iklan itu tetap harus langsung dibebankan saat terjadi. Hal ini karena biaya iklan itu dianggap tidak memenuhi syarat sebagai aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Jadi seluruh biaya promosi dan iklan itu dicatat sebagai beban pada saat periode terjadinya, bukan dikapitalisasi sebagai aset.